Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas video singkat tentang konsep invisible hand. Masih banyak mahasiswa yang masih bingung tentang konsep invisible hand ini bagaimana bekerjanya. Ya, padahal ini konsep yang sederhana ya. Asumsi pertama adalah ya yang harus dibangun di sini adalah bahwa manusia itu adalah self interest atau mementingkan kepentingan diri sendiri ya. Untuk kepentingan diri sendiri, self interest ya. Jadi orang itu pada prinsipnya berperilaku untuk mementingkan diri sendiri. Nah, lalu bagaimana prakteknya? Kenapa dia praktek invisible hand di mana tangan-tangan tidak terlihat itu bisa menciptakan kemakmuran mekanismenya secara bersama-sama ya. Contohnya yang paling sederhana adalah kalau kita antri bensin ya. Di pom bensin ya, ini anggap aja pom bensin gambarnya. Kalau ada motor 1, 2, 3, 4. Ketika ada motor baru datang, ya, dia antri kemana kira-kira? Dia bisa antri sini, bisa antri sini, ya kan? Lalu ada motor baru lagi datang, dia antri kemana kira-kira? Apakah dia antri di sini? Enggak. Kalau dia antri di sini, artinya dia tidak self interest, tidak rasional. Pasti dia akan antri di sini, ya, bukan di sini ya, tapi di sini. Nah, terus lagi datang motor baru masuk, motornya antri mana? Ya terserah dia milih di sini, ya. Lalu muncul lagi motor baru, balik apakah ke sini? Ya enggak, tapi dia balik ke sini. Nah, ini konsep di mana orang berpikir tentang konsep invisible hand tadi, ya. Semuanya sama untung sesuai dengan urutan antrinya. Ya tidak ada yang dirugikan, ya kan? Nah, andai kata misalnya tiba-tiba ada satpam di sini, ya, satpam, ya. Satpam ini kemudian ada motor datang diatur di sini nih ya. Terus ada motor lagi datang diatur di sini. Satpam nggak boleh di sini. Antri lagi datang motor di sini. Apa yang terjadi? Ada kerugian di sini. Ada kerugian waktu ya. Ya, ada kerugian space waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal, tapi karena diatur oleh satpam, akhirnya tidak maksimal keuntungan yang diperoleh dalam antri tersebut. Nah, ibaratkan satpam itu adalah sebuah negara ya. Intervensi negara terhadap pasar itu sebenarnya dianggap tidak baik karena ini ada kerugian ini ya. Konsep inilah yang disebut dengan kerugian sosial dari intervensi negara ya. Kerugian sosial atau kita sebut kerugian ekonomi lah atau sosial ya. Ya, karena intervensi dari seorang satpam. Nah, bagaimana kalau jika tidak untung, bagaimana biar semuanya sama-sama untung? Ya, satpamnya dihapus. Tidak ada intervensi negara sehingga orang kembali datang ketika satpamnya dihapus, maka orang akan balik lagi ke equilibriumnya ya, titik keseimbangannya ini pindah ke sini ya kan, sehingga atau ada datang baru lagi pasti ke sini. Nah, inilah yang disebut dengan konsep equilibrium ya, equilibrium. Tanpa intervensi negara nggak ada satpam. Makanya dengan mekanisme invisible hand, tangan-tangan tidak terlihat, orang akan membentuk namanya keseimbangan dan semua orang sama-sama diuntungkan. Nah, ikut konsep itulah yang berlaku di ekonomi kita. Konsep invisible hand ya. Jika ada satpam, kita ibaratkan negara datang, maka dia bisa melakukan intervensi yang bisa jadi karena kepentingan dia ya. Misalnya gini, tiba-tiba satpamnya itu seorang yang naksir sama seorang wanita misalnya, cantik datang ya. Diduluin sini nih ya. Oke. Mungkin kita asumsi gini, ada antri nih ya, ada wanita datang, dia tahu pacarnya mau datang tuh, tiba-tiba ada motor mendahului pacarnya, dia taruh sini enggak, dia akan taruh sini nih ya. Kalau pacarnya datang taruh sini ya. Inilah intervensi negara yang sifatnya self interest dari pemerintah ya. Ada orang cewek cantik lagi datang, taruh sini lagi. Cewek jelek, cowok jelek, cantik. Ya. Hal kayak gini lah kenapa kemudian intervensi negara bisa jadi menyimpang ya. Ya, karena bias dia terhadap sesuatu ya. Yang cantik disuruh cepat, yang jelek disuruh belakangan. Andai kata seperti itu ya asumsinya. Nah, karena manusia itu berpikiran bahwa mereka sama-sama mencari keuntungan, maka orang akan dengan sendirinya akan membentuk ketertiban atau disebut dengan istilah equilibrium. Mungkin nggak orang antri pindah sini, lalu kesini lagi, datang sini lagi, lalu datang sini lagi? Mungkin. Tapi orang itu pasti tidak rasional.